Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan TV Keramat, jangan lupa di subscribe. Oke lur, bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan mengulas mengenai Kesultanan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir atau dikenal dengan Pangeran Ratu atau Sultan Agung adalah Raja keempat Kesultanan Banten yang bertahta dari tahun 1596 hingga 1651. Dia merupakan putra Sultan Maulana Muhammad yang menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang menggunakan gelar Sultan. Sultan Abdul Mafahir wafat pada tanggal 10 Maret 1651 dan dimakamkan di Pemakaman Kenari, Banten. Biografi Sultan Maulana Muhammad wafat pada tahun 1596 di Palembang. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1596, putranya yang baru berusia 5 bulan diangkat menjadi Raja Banten keempat. Sehingga untuk menjalankan roda pemerintahan ditunjuklah Mangkubumi Jayanegara sebagai walinya. Pada tahun 1602, Mangkubumi Jayanegara meninggal, jabatannya digantikan oleh adiknya. Namun 17 November 1602 ia dipecat karena berkelakuan tidak baik. Khawatir akan terjadi perpecahan dan iri hati, maka pemerintahan diputuskan untuk tidak dipegang oleh Mangkubumi, tetapi langsung oleh Ibunda Sultan, Nyimas Ratu Ayuwanagiri. Pada 8 Maret 1608 sampai 26 Maret 1609 terjadi perang saudara di antara keluarga kerajaan. Melalui usaha Pangeran Jayakarta akhirnya perang dapat dihentikan dan perjanjian damai dapat disepakati bersama. Banten kembali aman, kemudian diangkatlah Pangeran Arya Ranamanggala sebagai Mangkubumi baru sekaligus menjadi wali Sultan muda. Untuk menertibkan kemananan negara, Ranamangga menghukum pangeran atau penggawa yang melakukan penyelewengan. Januari 1624, Mangkubumi Pangeran Arya Ranamanggala mundur dari jabatannya karena sakit. Saat itu Abdul Mafahir sudah cukup dewasa, sehingga kekuasaan atas Kesultanan Banten sepenuhnya dipegang oleh Sultan Abdul Mafahir. 2 tahun kemudian, tepatnya 13 Mei 1626, Pangeran Arya Ranamanggala meninggal dunia. Konflik dengan VOC. Keinginan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan lada di Banten merupakan sumber konflik antara Banten dan VOC, karena Sultan Abdul Mufahir menolak mentah-mentah kemauan VOC tersebut yang hendak memaksakan monopoli perdagangan, dengan semakin kuatnya kedudukan VOC di Batavia sejak 1619. Konflik antara kedua belah pihak kian memuncak. VOC menerapkan blokade terhadap pelabuhan niaga Banten dengan melarang dan mencegat jung-jung dari Cina dan perahu-perahu dari Maluku yang akan berdagang ke pelabuhan Banten. Blokade ini mengakibatkan pelabuhan Banten menjadi tidak berkembang sehingga mendorong orang-orang Banten untuk memprovokasi VOC. Tindakan ini dibalas oleh VOC dengan melakukan ekspedisi ke Tanam, Anyer, dan Lampung. Bahkan kota Banten sendiri berkali-kali diblokade. Situasi ini mendorong terjadinya perang antara Banten dan VOC pada bulan November 1633. 6 tahun kemudian, kedua belah pihak menandatangani perjanjian perdamaian meskipun selama 2 dasawarsa berikutnya hubungan mereka tetap tegang. Hubungan diplomatik. Pada masa pemerintahannya, Sultan Abdul Mafahir telah mulai secara intensif melakukan hubungan diplomasi dengan kekuatan lain yang ada pada waktu itu, di antaranya kepada Raja Inggris, James tahun 1605 dan tahun 1629 kepada Charles. Selain itu, dia juga mengutus beberapa pembesar istana ke Mekah pada tahun 1633. Utusan ini dipimpin oleh Labe Panji, Krisnajaya dan Wangsaraja. Dalam rombongan ini ikut pula Pangeran Pekik sebagai wakil ayahnya, sambil menunaikan ibadah haji. Pemberian gelar Sultan. Pada tahun 1636, Syarif Mekah dengan otorisasi Kesultanan Utsmaniyah memberikan pengesahan gelar Sultan kepada Abdul Mafahir beserta sang putra mahkota, Abu Al-M Ali Ahmad, yang menjadikannya sebagai Raja Islam di Nusantara yang pertama kali resmi menggunakan gelar Sultan. Sekian. Wabillahi taufiq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.